Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kembali lagi di video aku minggu ini. Seperti biasa, pastinya aku akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan politik. Di minggu sebelumnya pun, aku sudah membahas terkait subtema yang berjudul Karut-marut pengelolaan APBN di era Presiden Joko Widodo. Di minggu kali ini pun, aku akan membahas hal yang berkaitan dengan politik kembali, namun dengan subtema yang sedikit berbeda. Di minggu kali ini, aku akan membahas terkait APBN digerogoti PSN atau Proyek Strategis Nasional. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Proyek Strategis Nasional atau yang dikenal juga dengan sebutan PSN adalah inisiatif besar yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Proyek ini biasanya memiliki dampak luas dan jangka panjang, melibatkan investasi signifikan, serta memprioritaskan sektor-sektor penting seperti transportasi, energi, kesehatan, dan pendidikan. Di antaranya ada Tol Cisumdawu yang akan menjadi penghubung antara Kota Bandung dan Bandara Kertajati. Tol Cisumdawu terdiri dari 6 seksi ruas tol dan akan beroperasi sebelumnya di tahun 2022. Selanjutnya ada Tol Trans Sumatera yang akan memberikan efek berganda atau multiplier effect pada perekonomian nasional. Mulai dari tahap konstruksi hingga operasionalnya, salah satunya yaitu meningkatkan konektivitas ke arah Sumatera yang bisa berpengaruh terhadap produk domestik bruto atau yang sering dikenal dengan sebutan PDB, yang didukung dengan kekayaan alam yang berlimpah seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, dan teh. Di sisi lain, Sumatera juga memiliki lokasi geografis yang strategis lantaran dilalui jalur perdagangan laut, sehingga menjadikan Sumatera sebagai salah satu pintu gerbang perdagangan internasional Indonesia, atau yang sering disebut dengan PIS. Ada Tol Jogja Solo dan Tol Jogja Bawen. Tol tersebut merupakan infrastruktur penghubung utama 3 kota besar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Kedua tol ini juga meningkatkan akses objek wisata strategis seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Di luar jalan tol ada juga jalur kereta api Makassar, Parepare, dan Pelabuhan Patimban. Berikut adalah rincian data-data proyek infrastruktur yang diberhentikan oleh pemerintahan. Meskipun begitu, pemerintah kini mengusungkan proyek strategis nasional yang baru yang seluruhnya bekerja sama dengan swasta. Proyek itu merupakan pembantu smelter di Kalimantan Barat, pembangunan lapangan migas, dan pembangunan kereta cepat Bandung-Yogyakarta, Solo-Surabaya. Di sisi lain, pemerintah saat ini telah menyelesaikan 170 PSN dengan nilai 1.299,41 triliun rupiah. Namun masih ada PSN yang belum bisa diresmikan hingga dihentikan pembangunannya. Sementara hingga 4 Oktober 2020, ada 17 PSN yang telah diresmikan Presiden Jokowi dengan nilai investasi 259,41 triliun rupiah. Proyek itu membangun pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodetabek, berbagai kawasan industri bendungan, dan jalan tol. Berikut adalah rincian manfaat proyek strategis nasional yang dirasakan oleh masyarakat luas, diantaranya peningkatan infrastruktur, yaitu proyek strategis seringkali berfokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Peningkatan infrastruktur ini mempermudah akses transportasi, mempercepat distribusi barang, dan mengurangi waktu perjalanan yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Di sisi lain, PSN seringkali memiliki dampak positif, namun juga bisa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas, antara lain
penggusuran dan relokasi. Proyek besar seringkali memerlukan lahan yang dapat mengakibatkan penggusuran warga. Banyak proyek dapat merusak lingkungan seperti deforestasi, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, gimana nih? Kira-kira teman-teman semua sudah pada ngerti belum terkait APBN yang digerogoti oleh PSN? Aku harap teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik karena kondisi politik Indonesia pada saat ini tentu saja menjadi hal yang sangat menarik untuk kita teliti sebagai masyarakat Indonesia untuk terus menciptakan dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Indonesia ini. Mungkin itu saja video yang aku sampaikan di minggu kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan di video-video selanjutnya karena setiap minggunya pasti ada sebuah video baru yang aku upload yang tentunya masih berkaitan dengan dunia politik. See you and bye-bye!